Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami, Sahabat Cerdas. Hari ini kita akan membahas soal Undip tahun 2019, bidang studi biologi. Kita bacakan dari nomor 86. Bagian otak yang berfungsi mempengaruhi refleks fisiologi seperti denyut jantung dan pernafasan. Jadi otak ini kita gambarkan ya, ada beberapa bagian ya. Nah, jadi yang pertama ini ada otak besar yang disebut sebagai cerebrum. Kemudian di sini ada otak kecil dikenal sebagai cerebellum. Ya, kita tulis di sini adalah otak besar. Nah, ini adalah otak kecil. Nah, di sini adalah sumsum tulang belakang atau yang disebut sebagai medulla spinalis. Ini dikenal sebagai sumsum tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Nah, di sini ada batang otak ya, atau yang disebut sebagai medulla oblongata. Nah, sementara di belahan otak kecil kanan dan kiri ini dihubungkan oleh namanya jembatan Farol. Jadi jembatan Farol itu penghubung otak kecil sebelah kanan dan kiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian yang mengatur refleks fisiologis ya, seperti denyut jantung, pernafasan itu ada di batang otak, sahabat cerdas ya. Jadi jawabannya medulla oblongata. Kalau otak besar ini berfungsi kegiatan yang kita sadari seperti berbicara ya, kemudian mendengar, melihat, kemudian berpikir, intelektual ya. Otak kecil ini pusat sebagai keseimbangan. Kemudian sumsum tulang belakang ini pusat gerak refleks yang ada di anggota gerak. Kalau penghubung otak kecil sebelah kanan dan kiri adalah jembatan Farol. Oke, 86D. Kita lanjut ke nomor 87, sahabat cerdas ya. Suatu daerah dengan luas 4 kali 5 meter persegi terdapat 15 batang bunga mawar, 80 semut, 15 ekor kelabang dan 60 batang rumput tegi. Kepadatan populasi semut. Jadi kepadatan populasi rumusnya adalah spesies. Jadi namanya populasi adalah kumpulan dari spesies yang sama. Satu spesies, contohnya semut ya semut aja. Nah, ini jumlah populasi semut ya, di situ dibagi dengan luas daerah. Nah, sehingga bisa kita dapatkan nih ya, jumlah semutnya berapa? Nah, jumlah semut itu ada 80 ekor. Nah, 80 ekor dibagi dengan luas. Berarti 4 kali 5 ada 20 meter persegi. Berarti 80 bagi 2 sama dengan 4. Ya, berarti 4 meter 4 ekor ya. Nah, jadi ada 4 ekor tiap meter persegi. Jadi nomor 87A. Kita lanjutkan ke nomor 88 ya. Dalam tahapan respirasi aerob ya, asam pirufat dan CO2 dihasilkan oleh tahap apa? Jadi tahap respirasi ada glidik si telek ya. Nah, ini tahapannya. Sahabat cerdas ya, glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs dan transfer elektron. Jadi pertama ada substrat berupa glukosa. Nah, glukosa dipecah menjadi 2 asam pirufat. Nah, nanti 2 asam pirufat dipecah menjadi 2 asetil-CoA. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam suatu siklus yang disebut sebagai siklus Krebs. Nah, terakhir nanti ada telek, yaitu transfer elektron. Nah, ini yang disebut tahap glikolisis. Nah, ini namanya dekarboksilasi oksidasi. Nah, ini yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transfer elektron. Glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron. Jadi yang menghasilkan asam pirufat itu adalah tahap glikolisis. Jadi pertama glikolisis dulu. Oh, berarti tinggal B sama E. Nah, kemudian yang kedua adalah CO2 dihasilkan tahap apa? Nah, jadi glikolisis ini selain ada 2 asam pirufat, ada 2 ATP nanti.
sama 2 NADH. Nah, dekarboksilasi oksidasi ini selain ada asetil-CoA ada 2 CO2 sama 2 NADH. Nah, ini sahabat cerdas. Sementara siklus Krebs ini produknya ada 4. Yang pertama ada CO2 yang berjumlah 4, NADH nanti ya. Jadi NADH ini berjumlah 6. Terus ada FADH berjumlah 2 dan ATP berjumlah 2. Nah, sementara terakhir ada transfer elektron, nanti ada produk 30, 4 ATP ditambah dengan H2O. Nah, ini. Sehingga bisa kita lihat di sini ya, yang menghasilkan CO2 adalah dekarboksilasi oksidasi atau boleh siklus Krebs. Nah, ini siklus Krebs bisa, ini transfer elektron salah. Berarti jawabannya 88B, sahabat cerdas. Kita lanjutkan ke nomor 89. Jika suatu genotip organisme ini ya, maka jumlah gamet yang terbentuk adalah, jadi rumus mencari gamet adalah 2 pangkat N. N ini menunjukkan alel yang berbeda atau yang heterosigot. Nah, kita lihat ya, ini hetero karena ada A besar A kecil, ini hetero. Ini hetero, ini hetero. Berarti 2 pangkat yang beda 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 ya sama dengan 16. Nah, begitu ya sahabat cerdas ya. Kita lanjutkan ke nomor 90. Pada klasifikasi hewan, takson dari urutan tinggi ke rendah adalah ya V class, Ova, Genius. Jadi kalau hewan itu dimulai dari filum, kalau tumbuhan divisi, nanti ada klasis, terus bangsa itu namanya ordo, suku itu disebut sebagai famili, marga itu disebut genus, dan terakhir jenis atau yang disebut sebagai spesies. Nah, ini sahabat cerdas ya. Filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nomor 90 adalah C. Kita lanjutkan 91. Sepasang suami istri menikah menghasilkan seorang anak yang menderita buta warna. Jika anak tersebut menderita buta warna merah hijau berarti apa? Jadi penyakit buta warna itu terjadi gangguan di retina. Ya, bukan di lensa tapi di retina. Ya, jadi ini lensa salah, ini iris salah. Nah, berarti retina ada 1, 2, 3. Nah, retina itu ada 2. Yang pertama ada sel kerucut ya, kerucut. Nah, akhirannya T, maka melihat suasana terang. Kemudian yang kedua ada sel batang, akhirannya G, itu melihat suasana gelap. Nah, biasanya kalau buta warna itu terjadi gangguan di sini. Nah, biasanya dia tidak bisa membedakan salah satu warna dari merah, hijau atau biru. Nah, di antara ini ya, sahabat cerdas ya, berarti bukan sel batang nih. Sel batang salah, berarti jawabannya sel kerucut 91A. Kita lanjutkan ke 92 ya. Auksin dibentuk pada ujung batang ya. Jika kecambah kedelai hanya disinari dari arah kanan, contohnya ini kecambah kedelai ya. Nah, ini dari arah kanan, berarti arah kanan dari sana aslinya berarti sini ya. Kalau dari arah kita ini kiri ya. Kalau dari arah sana ini adalah kanan. Nah, ke sini. Maka apa yang terjadi? Nah, maka auksin ini akan menuju ke tempat, dia akan terurai oleh cahaya sifatnya. Ya, terurai cahaya. Dia akan menjauh dari cahaya menuju ke tempat gelap sehingga ini akan bengkok ke sini. Nah, auksinnya pindah ke sini. Semua auksinnya biru ini pindah ke bagian sini. Nah, sehingga batang ini akan membelok ke arah kanan juga. Membelok ke kanan. Maka disebut gerak fototropisme positif ya. Tumbuh menuju ke arah cahaya ya, positif itu mendekati arah cahaya. Jadi kalau dia disinari dari arah kanan, jadi akan membelok ke kanan. Jadi pertumbuhan batang kecambah membelok ke kanan. Jadi jawabannya A ya. Nah, ini bukan lurus saja salah ya, membelok ke kiri kebaliknya salah. Ini tidak ada akar ya, tapi yang ditanya adalah batang. 92A.
Kita lanjut ke 93. Organisme yang melayang-layang di air dan dapat membuat makanan sendiri. Jadi ini sahabat cerdas di air. Ini ada beberapa organisme. Ada yang hidup melayang-layang, pasrah di atas air. Ya. Nah, ini nanti disebut. Nah, ini yang hidup melayang-layang itu namanya plankton, pasrah. Nah, plankton itu kalau dia hewan, contohnya beberapa protozoa seperti paramecium itu termasuk zooplankton. Ini hewan. Tapi kalau tumbuhan seperti alga bersel satu, ganggang itu namanya fitoplankton. Nah, sehingga kalau yang ditanya di sini dapat membuat makanan sendiri berarti bisa fotosintesis. Nah, yang bisa fotosintesis adalah fitoplankton. Ini contohnya adalah ganggang. Jadi jawabannya adalah C. Kalau ini plankton tapi dia hewan seperti beberapa protozoa. Ada paramecium ya. Nah, beberapa hewan seperti ikan ini berenang aktif nih, nekat, maka disebut nekton. Jadi kalau yang melayang-layang itu disebut plankton. Kalau nekton itu bergerak bebas. Ya, kalau menempel di substrat di sini itu namanya bentos, bentol. Jadi menempel. Nah, berbeda dengan perifiton. Perifiton itu biasanya menempel tapi dia contohnya dia menempel di batuan ya. Ini ada batu nih. Nah, dia di sini bisa menempel di sini perifiton. Di sini jadi nggak menempel langsung ke substrat, tapi menempel ada yang di batu, ada juga menempel di tumbuhan begitu. Nah, jadi ini mirip dengan menempel, tapi dia di organisme lain, tapi tidak parasit biasanya ya. Nomor 93C. 94. Berikut ini merupakan dampak negatif hujan asam, kecuali ya yang salah. Jadi hujan asam itu disebabkan SOX atau NOX nanti bereaksi dengan air menjadi H2SO4 atau HNO3 ya. Nah, sehingga ada asam belerang ya, ada nitrogen oksiga ini bisa menyebabkan hujan asam yang menyebabkan munculnya ya. Biasanya di tembok-tembok itu akan terjadi kerusakan karena asam, rapuh. Nah, nanti di perairan ikan bisa banyak yang mati. Di tumbuhan karena pH-nya rendah, maka tumbuhan juga akan banyak yang mati. Dan beberapa jenis patung-patung besi atau logam itu terjadi karatan atau korosi. Jadi yang ini di tanah juga bisa ya. Di tanah itu nanti mikroorganisme tanah ini juga akan terhambat pertumbuhannya, bisa mati, menurun ya. Ini bisa ya. Ini bisa rusaknya patung bangunan bisa, ini juga bisa ya. Berarti lapisan ozon itu disebabkan oleh CFC, klorofluorokarbon, nanti akan menyebabkan lubang pada ozon. Nah, ini dari pendingin. Contohnya ada AC, ada spray ya. Kulkas itu bisa menyebabkan klorofluorokarbon, lubang pada ozon sehingga sinar ultraviolet masuk bisa menyebabkan kanker kulit. Begitu ya, nomor 94B. Kita lanjutkan ke 95 ya. Jaringan kolenkim dan sklerenkim berfungsi sebagai jaringan penguat. Jadi sahabat cerdas ya, jaringan penguat atau penyokong itu ada dua. Yang pertama ada kolenkim, yang kedua ada sklerenkim. Nah, cara ngafalinya mudah nih ya. Coba ingat ya. O ini huruf hidup, maka selnya hidup. Lah K ini huruf mati, maka selnya mati. Biasanya sel hidup itu pada batang yang masih muda, berarti masih tumbuh. Kalau ini batang yang sudah tua, nah yang sudah berhenti pertumbuhannya. Nah, kolenkim itu tersusun serat-serat selulosa, kemudian ada pektin, ada hemiselulose. Kalau ini zatnya keras, yaitu lignin. Nah, sehingga yang lignin salah nih. Nah, ini ada lignin salah ya. Nah, berarti tinggal B sama D. Ini bagian yang masih tumbuh oke. Bagian yang sudah tidak tumbuh salah. Ini tidak tumbuh salah. Nah, berarti yang benar
ini ya. Penebalan pektin bisa ya, pektin ini atau hemiselulosa, ada selulosa. Nah, bagian yang masih tumbuh contohnya di seperti tangkai daun ya. Ini banyak sekali jaringan-jaringan kolenkim. 95D. Kita lanjut ke 96. Respirasi adalah suatu proses katabolisme yang memerlukan energi. Sebab respirasi merupakan proses yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil samping. Oke, kita lihat ya. Jadi proses metabolisme itu ada dua macam, sahabat cerdas ya. Singkatannya ini kata pecah, ana susun. Jadi katabolisme ini adalah pemecahan. Pemecahan zat itu contohnya adalah respirasi. Nah, penyusunan itu contohnya sintesis seperti fotosintesis. Nah, di dalam respirasi itu reaksinya adalah eksergonik, yaitu menghasilkan energi. Jadi melepas energinya lepas ini. Tapi kalau fotosintesis itu karena butuh energi namanya endergonik. Ini butuh energi. Nah, sehingga kata proses respirasi adalah katabolisme benar, tapi memerlukan energi salah. Nah, bagaimana reaksi respirasi? Respirasi itu adalah C6H12O6, glukosa nanti dibakar pakai oksigen. Nah, keluar karbon dioksida sebagai hasil samping, uap air, dan energi berupa ATP. Jadi ini melepas energi ya. Jadi membutuhkan oksigen betul, menghasilkan karbon dioksida juga betul ya. Ini benar, salah benar jawabannya D, 96. Kita lanjutkan ke 97 ya. Bakteri Escherichia coli termasuk kelompok bakteri gram negatif. Jadi bakteri itu ada dua jenis, sahabat cerdas ya, berdasarkan pewarnaan dan dinding sel. Yang pertama ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Ini biasanya dinding selnya itu tebal ya. Nah, ini dinding selnya itu tipis. Ya, dinding selnya ini tipis. Nah, bakteri E. coli itu termasuk bakteri gram negatif betul. Ini example, contohnya adalah Escherichia coli. Biasanya bakteri gram negatif berdinding tipis ini dikasih pewarnaan gram negatif, dikasih pewarnaan ya kristal violet, itu tidak mempertahankan warnanya sehingga berubah menjadi warna merah atau merah muda. Jadi disebut safranin. Jadi ini benar, ini warna merah atau merah muda benar. Nah, ini jawabannya A, karena pewarnaan merah itu menunjukkan gram negatif. Jadi gram itu menunjukkan pewarnaan pada dinding sel. Oke, 97 adalah A. Kita lanjut ke 98 ya. Batang dikotil dapat mengalami pertumbuhan membesar disebabkan terjadinya pertumbuhan meristem sekunder. Jadi sahabat cerdas ya, meristem itu ada dua. Kalau meristem primer itu tumbuh ke arah pemanjangan. Kalau meristem sekunder itu tumbuhnya ke arah pelebaran. Jadi semua tanaman baik dikotil monokotil itu punya semua ini, karena mampu memanjang. Tetapi tanaman dikotil itu yang bisa mengalami pembesaran. Nah, kenapa tanaman bisa membesar? Kita lihat gambarnya, sahabat cerdas. Di sini ada aktivitas yang berwarna merah, ini adalah aktivitas kambium. Nah, jadi ini kambium inilah yang menyebabkan tanaman itu tumbuh membesar. Ya. Nah, kambium itu disebut sebagai meristem sekunder. Berarti ini benar. Kambium mempunyai sifat dipleuris. Dipleuris itu artinya dua tumbuh, contohnya ini kambium ya. Nah, ini ada jaringan pengangkut. Kambium ini bisa tumbuh ke arah luar, nanti membentuk floem sekunder. Nah, tumbuh ke arah dalam itu membentuk xilem sekunder. Nah, pertumbuhan xilem sekunder ini yang akan membentuk yang disebut sebagai lingkaran tahun. Makanya disebut sebagai sifat dipleuris. Bisa tumbuh dua, ke arah luar membentuk floem, ke arah dalam membentuk xilem. Ke arah luar membentuk floem dan ke arah dalam membentuk xilem, betul. Jawabannya, nah, kenapa bisa membesar? Ini jawabannya nyambung A.
Ya, karena tumbuhnya 2, dia bisa membesar. Tapi untuk membentuk lingkaran tahun itu dibutuhkan pertumbuhan xilem sekunder. Oke ya, 98A. Kita lanjut 99. Jika seorang ibu bergolongan darah B mempunyai anak perempuan bergolongan darah O, maka ayah anak tersebut harus bergolongan darah apa? Jadi golongan darah B itu bisa gini, sahabat cerdas, bisa homozigot atau bisa heterozigot. Lah ini bisa IBIB atau IBIO. Nah, terus anak perempuannya O, berarti begini. Maka ayahnya seperti apa? Nah, kita lihat nih ya. Ini seumpama ibunya, ini ayahnya. Maka ibu ini kita kasih biar punya anak O, maka ibunya harus heterozigot, ya. Maka IBIO. Nah, di sini yang ditanyakan ayah, ya, biar punya anak O gimana? Ayahnya bisa O, bisa. Nah, ini OO. Loh, di sini ya, ini bisa O. Oh, anaknya juga bisa O. Ini berarti O bisa. Kalau A gimana? A-nya asalkan heterozigot juga bisa ayahnya. Oh, ini ibunya tadi IBIO ya. Nah, seperti ini sahabat cerdas. Ini juga ada nih, ini O toh? Nah, di sini IO, berarti bisa juga. B-nya bisa kalau heterozigot. Contohnya IBIO. Nah, gini ya. Terus di sini ibunya tadi juga IBIO. Nah, gini, maka anaknya juga di sini ada yang O. Ini juga bisa. Lah, kalau AB bagaimana? AB itu IAIB. Ya, kalau menikah dengan seorang ibu IBIO ini ya. Nggak ada anak yang O. Ini ada AB, ya, ini ada AB, ini ada AO, berarti A, ini BBB, ini BOB. Berarti ini nggak boleh. 1, 2, 3, jawabannya A. Terakhir nomor 100. Pada sistem pencernaan manusia terdapat kelenjar. Jadi dalam sistem pencernaan manusia itu ada 2, sahabat cerdas ya. Ada saluran pencernaan dan ada kelenjar pencernaan, ya. Jadi kalau saluran pencernaan itu seperti anus ya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Nah, ini adalah saluran pencernaan, ya. Kalau kelenjar pencernaan itu ada HP. Yang pertama ada hati. Hati ini di dalamnya nanti ada kelenjar empedu. Dan yang kedua ada pankreas. Ini disebut kelenjar pencernaan. Kenapa hati itu mengeluarkan zat empedu, kalau pankreas itu mengeluarkan zat, contohnya bisa fatal ya. Pankreas ada tripsin, ada amilase, ada lipase. Dan biasanya ada natrium bikarbonat, NaHCO3. Nah, ini untuk menetralisir kondisi keasaman makanan yang dari lambung dikirim ke duodenum. Begitu sahabat cerdas ya. Ada 1, 2, 3. Kalau tirai itu kelenjar gondok, bukan kelenjar pencernaan, tapi kelenjar endokrin atau kelenjar hormon. Oke, nomor 10 itu jawabannya adalah A. Begitu sahabat cerdas pembahasan ujian mandiri Undip Biologi tahun 2019. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.